Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang struktur data. Ini materi kuliah kita yang nanti akan kita temui selama 1 semester. Nanti kita akan membahas tentang apa itu stack atau tumbukan, apa itu queue, linked list, tree, hash, sort, dan graph. Dan ini adalah penilaian di mata kuliah saya. Jadi nanti akan ada kuis, kemudian tugas, kemudian ada demo atau demo program, kemudian nanti pastinya akan ada ujian. Di ujian itu pasti ada UTS dan UAS, dan itu adalah bobot persentase penilaian di mata kuliah saya. Ini adalah referensi mata kuliah struktur data yang saya gunakan, tapi kalian juga bisa menggunakan referensi yang lain. Yang pertama kita akan mengingat kembali apa itu algoritma, karena memang kalian sudah mengenal algoritma di mata kuliah algoritma dan pemrograman semester 1. Jadi pasti kalian sudah tahu apa itu algoritma. Algoritma adalah deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis atau urutan logis untuk pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Masalah di sini maksudnya adalah masalah program yang nantinya akan diatasi oleh bahasa pemrograman. Kemudian algoritma ditulis dengan sebuah notasi khusus karena memang nanti ada flowchart yang untuk menggambarkan notasi tersebut. Notasi algoritma itu harus mudah dimengerti dan harus mudah diterjemahkan menjadi sintaks suatu bahasa pemrograman. Jadi mata kuliah kita adalah struktur data. Apa sih struktur data itu? Struktur data adalah model logika atau matematik yang secara khusus mengatur data. Dia mencerminkan keterhubungan data dengan dunia nyata dan bentuknya sederhana, sehingga bisa efektif dalam memproses data sesuai kebutuhan. Ini adalah jenis struktur data. Kalau di algoritma pemrograman ada penyimpanan data yang sifatnya statis, struktur yang tidak berubah seperti array atau larik atau record atau himpunan. Kemudian ada struktur data yang sifatnya dinamis. Struktur data statis ini memori penyimpanannya ditentukan di awal pemrograman, seperti halnya penyimpanan menggunakan array. Sedangkan kalau struktur data dinamis bisa kita rubah di tengah-tengah proses membuat program. Jadi bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi sehingga memori penyimpanannya jauh lebih dinamis daripada yang sifatnya statis. Ini adalah array. Array itu adalah tempat penyimpanan sifatnya statis. Jadi kalau misalkan ada array dengan matriks 4x4, di situ ada sejumlah 16 kotak. Jadi kita bisa sebut array tersebut 4x4. Kemudian ada alamat A00, A01 dan seterusnya sampai 15. Karena memang kita menyimpan datanya mulai dari 0, maka datanya berakhir sampai 15. Jadi nggak perlu bingung apakah data tersebut mulai dari 0 atau mulai dari 1. Itu semua tergantung dari programmernya. Program akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh programmer. Jadi di situ mulai dari 0 sampai 15, jadi jumlah datanya adalah 16, matriksnya 4x4. Pada saat kita menyimpan menggunakan
struktur data yang sifatnya statis, maka sebuah data akan datang dan dia akan langsung tersimpan di alamat yang dituju. Kemudian pada saat ada data ke-16 atau ada data ke-17 datang, maka program tersebut tidak bisa menyimpan kelebihan data. Itu maksud dari sifat struktur data yang sifatnya statis. Ini adalah struktur data yang sifatnya dinamis dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi untuk pertemuan kali ini saya hanya mengenalkan saja, nanti akan ada penyimpanan data namanya stack yang tersusun mulai dari bawah ke atas. Kemudian nanti akan ada queue, penyimpanan data yang sifatnya seperti antrian. Kemudian nanti akan ada penyimpanan data sifatnya linked list seperti kereta api. Kemudian nanti akan ada penyimpanan data sifatnya tree atau pohon, ada hierarkinya. Kemudian ada penyimpanan data sifatnya graph. Kemudian ada aktivitas struktur data. Jadi di dalam struktur data itu ada dua aktivitas utama yang mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah. Sah maksudnya memang dikenalkan ke program. Jadi semua program itu akan menyesuaikan instruksi dari programmer yang sesuai dengan tipe data yang ada. Struktur data akan menunjukkan mekanisme kerja pengoperasiannya. Dan pastinya di awal pembuatan program, kita harus mengenalkan kepada program tipe datanya. Di situ ada tipe data integer, kemudian ada jenis pengoperasiannya, baik itu plus, minus, kali, mod, dan selanjutnya, dan sebagainya. Sehingga aktivitas struktur data adalah objek data, data yang ingin kita olah, dan pengoperasian data. Akan kita apakan data tersebut? Itu maksud dari struktur data. Jadi tujuan dari struktur data diharapkan dapat menggunakan struktur data yang tepat di dalam proses pembuatan program yang nantinya akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Jadi di sini ada struktur data dan algoritma. Apa hubungannya? Pada saat kita menemukan sebuah masalah dari program, kemudian di situ akan ada algoritma penyelesaian seperti apa nanti jalannya program. Kemudian nanti akan ada struktur data seperti apa proses pengolahan datanya yang nantinya akan menghasilkan sebuah program di mana program itu pasti akan ada input, proses, dan output. Jadi selama mata kuliah ini kita akan menggunakan Java untuk implementasi program dari struktur datanya. Java itu adalah bahasa pemrograman yang diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Sun Microsystem. Penciptanya adalah James Gosling. Udah lama sekali ya memang. Pemrograman Java itu berorientasi objek, maksudnya pada saat kita mengenalkan program, maka apa yang ada di dunia nyata, misalkan kita ingin menggunakan objek sebuah kursi, maka kita kenalkan bahwa nanti akan ada objek bernama kursi. Itu maksudnya berorientasi objek. Jadi suatu pendekatan yang memungkinkan dari bahasa pemrograman untuk menyusun program
yang lebih handal dan lebih mudah dipahami karena dia berorientasi objek sesuai dengan kehidupan nyata tersebut. Jadi misalkan tadi ada objek kursi, kemudian nanti akan kita operasikan kursi ditambah kursi, maka hasilnya kursinya ada 2, misalnya kan seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Maksud dari berorientasi objek itu seperti itu. Di sini ada fase pemrograman Java. Jadi kalau kita menggunakan Java, pastikan nanti environment dari laptopnya sudah terbentuk. Di situ nanti akan ada JDK, SDK, jadi environment laptopnya itu dibentuk dulu. Kemudian kalau memang environment-nya sudah disiapkan, maka kita bisa menggunakan Java. Di situ ada editor, tempat kita menulis program. Kemudian pada saat kita build atau kita bangun, nanti akan membentuk sebuah file yang berekstensi .java. Di situ nama filenya adalah hello, misalkan ya, paling gampang itu kalau kalian cari di Google itu di dunia maya, program paling sederhana adalah hello.java. Di situ menampilkan tulisan hello atau selamat datang. Kemudian pada saat kita build nanti akan ada Java compiler yang nantinya akan membentuk sebuah class. Sehingga programmer akan melihat hasil dari bahasa pemrograman yang kita buat. Maksudnya adalah di situ ada Java interpreter. Jadi ini adalah cara yang sederhana pada saat kita menginstal Java.
Baik, setelah kita melihat video bagaimana kita menyiapkan laptop kita tentang Java, maka kita bisa mengingat bahwa ada banyak fase pemrograman Java. Jadi pertama kita akan membuat codingan atau source code menggunakan text editor. Text editor ini bisa menggunakan notepad biasa bawaannya Windows atau mungkin notepad yang memang ada mendukung suatu bahasa pemrograman Java, atau mungkin juga ada NetBeans, itu kalian juga bisa. Jadi dengan catatan video tadi itu tidak semuanya bisa dilakukan di laptop yang sama, karena setiap Windows atau setiap komputer itu, atau mungkin kalian menggunakan Mac juga bisa, setiap komputer itu memiliki environment yang berbeda, sehingga pada saat kita memasukkan environment ke settingan C tadi di disk drive C, maka alamat yang dituliskan yang kita simpan di directory extension tadi itu bisa saja berbeda setiap komputer, karena memang defaultnya saja setiap komputer itu sudah berbeda default untuk penyimpanan programnya. Jadi setelah kita menuliskan program atau source code di text editor, maka kita bisa membuat dan menyimpan kode program, kemudian mengkompilasi file yang berisi program menggunakan Java compiler, sehingga hasil dari kompilasi berupa berkas bytecode dengan extension .class. Berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java, sehingga kita bisa melihat hasil program kita di interpreter. Interpreter akan menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. Kalau kita menggunakan bahasa C, maka interpreternya atau hasilnya ya bahasa pemrograman C. Kalau kita menggunakan Java, ya berarti hasil pemrograman Java. Jadi disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya. Interpreter adalah hasil output dari program yang sudah kita buat. Jadi di sini ada contoh algoritma sederhana. Jadi algoritma itu berarti solusi untuk membuat program. Algoritma harus dibuat secara runut atau teratur agar komputer mengerti dan mampu menjalankan program tersebut. Di sini ada algoritma yang sederhana, contohnya adalah membuat secangkir susu panas, di mana kita perlu menyiapkan cangkir dan sendok, kita perlu menyiapkan susu bubuk atau susu kental manis, kita perlu menyiapkan gula, kita perlu menyiapkan air panas, kita perlu memasukkan susu bubuk atau susu kental manis ke dalam cangkir. Ini sudah masuk ke proses ya. Kemudian kita memasukkan air panas ke dalam cangkir, kita mengaduk susu panas dalam cangkir, sehingga outputnya adalah susu panas siap untuk dinikmati. Dari algoritma sederhana tersebut, kita bisa kategorikan ada bahasa manusia, bahasa yang kita gunakan. Kemudian nanti dari bahasa yang kita gunakan tersebut akan diterjemahkan menjadi bahasa algoritma yang nantinya bisa kita terjemahkan dengan source code. Kita visualisasikan dengan source code. Di situ langkah pertama, algoritma yang tadi, kondisi awal susu panas belum siap, berarti ada objek data namanya susu panas dan nilainya masih kosong dan tipe datanya adalah integer. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan cangkir dan sendok.
Di situ ada objek namanya cangkir dan sendok. Masing-masing data jumlahnya 1 dan tipe datanya adalah integer. Kemudian kita perlu menyiapkan susu bubuk atau susu kental manis. Sehingga ada objek data namanya susu, tipe datanya adalah integer dan jumlahnya 1. Kemudian kita perlu menyiapkan gula sehingga ada objek data tambahan yaitu namanya gula, jumlahnya 1 dan tipe datanya adalah integer. Kemudian kita perlu menyiapkan air panas sehingga ada objek data namanya air panas, jumlah datanya adalah 1 dan tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena memang jumlahnya 1, angka integer. Mungkin bisa diingat kembali apa itu tipe data dan apa saja tipe data, ada integer, ada boolean dan sebagainya. Kemudian langkah ke-6 ini sudah masuk dari proses ya, proses penyimpanan. Jadi langkah ke-6 adalah memasukkan susu bubuk atau susu kental manis ke dalam cangkir. Di situ ada cangkir sebagai tempat penyimpanan datanya, sehingga nanti akan ada objek namanya susu yang akan tersimpan di dalam cangkir. Kemudian memasukkan gula ke dalam cangkir, proses penyimpanan lagi ke dalam cangkir, yaitu objek datanya kali ini adalah gula. Kemudian proses selanjutnya adalah memasukkan air panas ke dalam cangkir. Proses penyimpanan datanya, tempat penyimpanan datanya adalah cangkir, objek datanya kali ini adalah air panas. Kemudian ada proses untuk mengaduk susu panas ke dalam cangkir. Di situ ada proses iterasi, proses pengulangan pembacaan data sampai nanti data tersebut kita stop. Jadi selama gula tersebut bernilai 1 dan susunya bernilai 1, maka program harus melakukan proses memasukkan sendok ke dalam penyimpanan data, wadah penyimpanan yaitu namanya cangkir, dan kita melakukan proses pengaduan menggerakkan sendok tersebut di dalam wadah cangkir tersebut sampai nilai gulanya menjadi 0 dan nilai susunya menjadi 0. Kemudian jangan lupa kita harus memberitahukan ke program sampai berapa detik atau sampai berapa kali proses penyimpanan proses iterasi tersebut berjalan. Karena kalau hal yang sederhana ini saja tidak kita lakukan, maka program sesederhana apapun itu akan hang atau proses looping sampai tidak tahu kapan program tersebut bisa berakhir. Karena program itu secanggih-canggihnya program, tetap paling pintar adalah programmer. Selalu itu yang saya tekankan ke mahasiswa. Jadi jika cangkirnya sudah kita aduk sampai 50 kali, walaupun dalam kenyataannya kita tidak mungkin membuat susu panas itu mengaduknya sampai 50 kali, tetapi kita harus menuliskan sampai berapa lama, entah itu waktunya adalah detik atau waktunya adalah jumlah, sampai berapa lama program tersebut atau proses iterasi tersebut akan berlangsung. Sehingga susu panas tersebut bisa siap dinikmati, sehingga program tersebut bisa menghentikan proses iterasi data, proses manipulasi data tadi, dan menghasilkan output. Di sini outputnya adalah susu panas yang nanti nilainya adalah 1. Sehingga bisa kita simpulkan ada
beberapa macam tahapan di algoritma. Di situ ada tahapan deklarasi, yaitu kita perlu mendeklarasikan semua variabel atau pemesanan tempat untuk menyimpan data. Untuk lebih jelasnya, kita mengingat kembali apa itu variabel, apa itu tipe data. Di situ saya tuliskan objek-objek data yang kita gunakan untuk membuat algoritma tadi. Kemudian ada proses inisialisasi, merupakan tahapan mempersiapkan proses yang dikerjakan untuk menyelesaikan masalah, misalnya adalah mengisi atau memberikan nilai kepada objek data yang kita gunakan. Di situ ada objek data yang tadi ada susu panas awalnya 0, kemudian ada cangkir, sendok, susu, gula, air panas yang masing-masing jumlah datanya, jumlah objek datanya adalah 1. Kemudian ada proses penyelesaian masalah, yaitu merupakan tahapan penyelesaian masalah untuk memenuhi tujuan sebuah algoritma tersebut dibuat. Situ ada proses penyimpanan data, yaitu proses penyimpanan data susu, gula, dan air panas ke wadah penyimpanan data namanya cangkir. Kemudian ada proses iterasi data, di mana ada proses pengaduan sendok, proses menggerakkan sendok dari 0 sampai 50 kali, mulai dari nilai gula dan susunya 1 sampai dengan nilai gula dan susunya bernilai 0. Kemudian tahapan yang terakhir adalah finalisasi, yang merupakan tahapan bersih-bersih atau tahap akhir, yaitu menghapus semua alokasi data untuk mengeset variabel yang butuh diset pada akhir algoritma, sehingga ada objek baru yang sebetulnya memang sudah kita kenalkan di tahap deklarasi tadi, tapi jumlahnya awalnya 0 menjadi 1. Di sini saya sertakan bagaimana kita membuat program sederhana seperti itu. Sambil melihat video pembelajaran untuk membuat program yang sederhana tersebut, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan. Kita diskusi ya, karena memang namanya dosen tidak akan mungkin bisa 100% benar. Barangkali ada materi yang belum saya sampaikan, barangkali ada materi yang belum kalian pahami, monggo silahkan kita diskusi. Baik, kalau begitu sambil saya play videonya, saya akhiri dulu presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna break my heart, you're gonna tear it apart, no matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remix Manado. Please welcome Airpro Revolution in
Negara Remix. Ladies, pop your pussy like this.